Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nahmadu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Amma ba'du. Jamaah suku yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim berkait dengan sedekah. Ayat yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda, dan Allah yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala diibaratkan seperti memberi pinjaman. Jika pinjaman pasti akan dikembalikan. Demikian pula halnya dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Orang yang membelanjakan hartanya tersebut pasti akan memperoleh pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas harta yang telah dibelanjakan tersebut. Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud dengan memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini turun, Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala meminjam dari kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Kemudian Abu Dahdah radhiyallahu anhu berkata, "Ulurkan tangan engkau yang mulia itu wahai Rasulullah untuk saya pegang agar dapat berbaiat kepada beliau." Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangan beliau dan Abu Dahdah radhiyallahu anhu memegang tangan Rasulullah sebagai lambang perjanjian, dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah meminjamkan kebun saya kepada Allah." Di kebun Abu Dahdah terdapat 600 pohon kurma, dan di kebun itulah istri dan anak-anaknya bertempat tinggal. Setelah itu ia pun menuju ke kebunnya, dan setelah memanggil istrinya Ummu Dahdah radhiyallahu anha, ia berkata, "Mari kita keluar dari kebun ini, karena saya telah memberikan kebun ini kepada Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan kebun tersebut untuk beberapa anak-anak yatim. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ketika ayat di bawah ini diturunkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa melakukan suatu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, lebihkanlah pahala bagi umatku lebih banyak lagi." Kemudian ayat berikut ini diturunkan oleh Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Barang siapa mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda. Kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, "Ya Allah, tambahkanlah pahala umatku." Maka turunlah ayat sebagaimana yang akan ditengahkan pada ayat ke-7 nanti. Kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, "Ya Allah, tambahkanlah lagi pahala untuk umatku." Terhadap doa ini maka turunlah ayat berikut ini, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang malaikat berseru, "Siapakah yang pada hari ini bersedia memberi pinjaman dan besok akan mendapatkan kembalian sepenuhnya?" Sedangkan dalam hadis lain diterangkan bahwa Allah SWT berfirman, "Wahai manusia, amanahkanlah hartamu kepadaku. Tidak ada kekhawatiran harta itu akan terbakar, tenggelam atau dicuri, dan aku akan mengembalikannya semuanya kepadamu ketika kamu sangat memerlukannya." Diambil dalam kitab Durrul Mansur.
Demikianlah apa yang kita dengarkan dari ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 245, dan penjelasannya terkait dengan itu ada surat Az-Zumar ayat 10. Dan insya Allah kita berharap agar kita menjadi hamba Allah yang as-sakhiyu, yaitu senantiasa gemar berinfak, bersedekah, karena inilah harta kita yang sesungguhnya yang akan menolong kita ketika kita dalam kesulitan dalam perjalanan menuju akhiratnya Allah Ta'ala. Maka mari kita perbanyak infak terbaik kita, lebih-lebih di hari Jumat ini kita siapkan infak terbaik agar kita mendapatkan nilai lebih dari Allah Ta'ala atas harta kita.